Langsung saja Ustaz ya, kita langsung buka sesi tanya jawab. Ada. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khairan sebelumnya Ustaz ya atas penjelasannya. Selanjutnya kepada ini ada ibu-ibu yang sudah bertanya ini melalui chat, atau ada ibu-ibu yang langsung mau tanya kepada Ustaz, silakan. Apakah ada? Sepertinya belum ada. Udah. Oh, belum ada ya. Nanti kita bacakan ini pertanyaan lewat chat dari Ibu Lilis. Ini ada yang bertanya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Mohon banyak Ustadz, apakah kita harus mematuhi pemimpin pemerintah atau mematuhi pemimpin Islam? Sedangkan pemimpin Islam belum ada Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, makasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya juga saya sampaikan, karena kita sering mengikuti istilahnya apakah pelatihan-pelatihan, apakah majelis-majelis taklim yang sifatnya ya, prinsip-prinsip rumah tangga Islam, ya, yang biasanya ya targetnya nggak jauh-jauh dari bab samara, ya, sakinah, mawaddah, rahmah, ya. Maka ketika kita belajar An-Nur ini, semoga sudah tersimpulkan, walaupun ini cuma saya tegaskan, ya. Ketika kita belajar An-Nur itu, ternyata samara itu, ya, sakinah mawaddah rahmah itu hanya sebagian kecil daripada tujuan rumah tangga Islami itu sendiri, ya. Jadi itu cuma tujuan, mungkin bisa disebut awal gitulah, ya. Kalau menurut An-Nur ini, bahwa di balik rumah tangga ini tujuannya tadi, ya, bagaimana dari rumah-rumah tangga yang besar ini terbentuklah umat yang betul-betul amrin jami'in, istilah ayat 62 55, umat yang la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, di ayat 35, ya, rumah tangga yang betul-betul taat kepada Allah, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Itu juga keinginan Allah, rumah tangga harus seperti itu, ya. Ya, kalaupun sehingga bagi sebagian orang yang disebut ustadzah, ya, rumah tangga Islam itu bahasnya sampai hal-hal yang terkait dengan kehidupan suami istri di bab seksualnya, ya, yang pentingnya gini, kalau tidur harus begini, kalau ini harus begini. Aduh, malu saya dengarnya itu, ya. Ya, labelnya ustadzah, ya, tapi ya mungkin ilmunya baru segitu, nggak apa, cuma kita sudah harus punya pegangan, ya. Kalaupun memang harus, maksudnya belajar rumah tangga Islami ini masalah samara, ya, maka samara yang nanti harus bisa mengantarkan, ya, mengantarkan rumah tangga itu menjadi bagian umat yang amrin jami'in, ya, umat yang berjamaah, umat yang terkendali, siap taat kepada pemimpinnya, ya. Apapun yang dikatakan pemimpinnya seperti itu, ya. Jadi sesuai dengan surat An-Nisa, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, ya. Maka disebut pemimpin itu apabila pemimpinnya betul-betul taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, baru itu pemimpin yang berhak untuk ditaati, ya. Masih ingat itu, ya, di ayat berapa? 59, ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, ya. Minkum itu menunjukkan, ya, pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang disebut,
ya, pemerintah yang taat, yang wajib ditaati, ya. Walaupun cuma urusan pasta gigi misalnya, ya. Pada kaum muslimin jangan menggunakan pasta gigi ini karena pasta gigi ini hasilnya telah disumbangkan kepada kekuatan yang memerangi memerangi kaum muslimin. Ya sudah, ya. Karena ini instruksi dari pemerintah, ya, kaum muslimin, maka harus ditaati. Nah, bagaimana kalau ulil amrinya minhum? Ya. Ulil amrinya bukan minkum, tapi minhum, dari mereka. Ya. Yang bisa jadi walaupun secara status muslim, ya, statusnya muslim, KTP-nya muslim, ya, sholat katanya misalnya, puasa juga katanya, tapi ya ketika tidak pro kepada kaum muslimin Islam, itu saja sudah tidak minkum lagi, berarti sudah minhum, ya. Ya. Apalagi yang digunakan sistemnya bukan sistem Islam, maka itu sudah pas minhum. Ya. Ya. Tapi permasalahannya, ya, aslinya memang kalau sudah minhum berarti tidak boleh ada taat lagi, ya. Karena yang diharuskan taat itu wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Yang diharuskan taat itu minkum, ya. Berarti ketika minhum, ya, bukan dari seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti nggak boleh ada ketaatan lagi, ya. Walaupun, ya, dalam ayat ini, ya, statusnya bukan ayat fardiyah, ya. Ayat fardiyah itu ayat yang bisa dilaksanakan secara pribadi-pribadi, ya. Sholat itu pribadi-pribadi, ya. Ya. Zakat pribadi, haji pribadi, ya. Nah, kalau ayat 59 ini ayat yang kolektif, ya. Ayat yang seharusnya semua sadar, ya. Muslimin di sini ada berapa? Ada 200 juta lebih, ya. 200 juta aja sadar semua, ya, bahwa pemimpin yang ada adalah ulil amri minhum, ya. Maka, ya, seharusnya dari awal, ya, 200 juta ini harus bisa mencari orang-orang yang betul-betul ulil amri minkum, ya. Ya, tapi kenyataannya, ya, untuk bisa menemukan 8 juta orang saja, ya, wah, itu kerjanya luar biasa itu, ya. Ya, keluarannya pontang-panting untuk sekedar 8 juta, ya. Menghasilkan 8 juta supaya menghasilkan sebuah kebijakan atau perimbangan dari yang lain, itu luar biasa susahnya karena memang kaum musliminnya, ya, tadi belum memiliki prinsip ala amrin jami'in, ya. Berarti kita dalam kondisi, ya, keterbatasan yang luar biasa untuk bisa mengatasi masalah ini, ya. Karena keterbatasan yang luar biasa itu, maka berlaku dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, ya. Karena keterbatasan yang luar biasa, kita nggak bisa, ya, apakah melawan, apakah memboikot tertentu, kita nggak bisa karena masih sangat minoritas yang punya pemahaman prinsip ulil amri minkumnya itu masih terbatas, ya. Dalam kondisi terbatas, kalau mau melawan susah sendiri dia, ya. Ya. Sehingga harus dilakukan upaya-upaya yang apakah istilahnya yang penuh dengan fiqh dakwah
apakah upaya-upaya yang sifatnya sangat gradual, tadarruj sedikit demi sedikit, ya, tanpa menafikan kalau ada sebagian kaum muslimin ingin menunjukkan satu perlawanan yang lebih vulgar, walaupun harus berdampak penjara. Ini di seluruh kaum muslimin di dunia semua mengalami begitu. Apakah di Arab Saudinya ketika dia menyikapi bahwa model begini bukan amri minkum, maka memang pasti ujung-ujungnya penjara, ujung-ujungnya disiksa dan lain sebagainya, itu tanpa menafikan semuanya itu, bagaimanapun insya Allah mereka yang menyadarkan umat bahwa pemimpin ini bukan ulil amri minkum tapi ulil amri minhum, itulah karya besar mereka, termasuk pertanyaan ibu ini sudah menunjukkan pemahaman bahwa yang ada bukan ulil amri minkum tapi ulil amri minhum, tapi Islam memiliki sebuah konsep yang bersebut dengan fiqhul amri bil ma'ruf wa fiqh al-nahyi 'anil munkar. Ada fikihnya, salah satu fikihnya ketika memang betul-betul dalam kelemahan yang luar biasa, maka harus dengan pendekatan yang sangat gradual, Yang penting nanti menuju ke sana, sehingga walaupun terlihat sepertinya memang harus taat, suruh pajak ya pajak, suruh ini ya ini, sebentar lagi ibu-ibu harus siap kalau mungkin harus divaksin, sudah ada perpresnya dan lain sebagainya, segala macam kondisi yang harus, wallahu a'lam bagaimana nasib umat Islam ini, kecuali kita serahkan kepada Allah. Yang penting harus ada upaya-upaya bahwa jangan sampai umat Islam ini terlalu sering menghadapi ulil amri minhum. Di semua negara ulil amri itu minkum, Katakan di Thailand misalnya pemimpinnya minkum tapi kumnya dari ahlu Buddha, nggak mungkin pemimpinnya muslim di situ, India udah pasti pemimpinnya minkum dari ahlu Hindu, Di Cina pasti minkum ahlu komunis, Yang sedih umat Islam di hampir seluruh negeri kaum muslimin, di Mesirnya, di Suriahnya, di Yordannya, isinya kaum muslimin, tapi bukan yang memimpin, bukan minkum, bukan kaum muslimin, yang memimpin orang lain yang direkayasa oleh orang lain supaya itu memimpin kaum muslimin, sehingga sulit untuk bisa pro kepada Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, yang bisa disebut minkum sekarang adalah Turki, Tapi Turki bisa begitu, itu jangan dikira rintisan 5 tahun, 10 tahun. Itu rintisan sudah puluhan tahun yang lalu, sejak ditumbangkan sistem Islam di 1924, sejak itu sudah bermunculan proses untuk mengembalikan lagi sampai lahir seperti sekarang ini, Bahkan sebelum itu pun dihancurkan 1924, 1890 itu ada namanya Harakatul Quran, gerakan mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran, karena para ulama sudah melihat cikal bakal runtuhnya sistem Islam di Turki 1924 itu sudah kebaca dari 18-an, sehingga dari tahun 18-an itu kurang lebih 1890 itu sudah mulai gerakan-gerakan Harakatul Quran, istilahnya gerakan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran.
Oleh karena itu, kalau di antara kita ada yang walaupun ngajar tahsin istilahnya, tapi tetap niatnya nanti ke sana ya. Bukan sekedar niatnya cuma yang penting orang fasih mengucapkan huruf dad, huruf shad ya. Tapi kita juga untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an ya. Jadi kalau sekarang sudah Turki sudah ya sedikit bisa amrin jami'in ya, kuat sekali sekarang ini ya. Ya, walaupun itu karena sistemnya belum berubah ya, masih sangat mungkin ya, masih sangat mungkin kalah pemilu ya. Beberapa kali saya ke Turki ya masih banyak hal-hal yang jauh ya, koran tertentu dengan telanjang bulat itu masih ditawarkan di jalan-jalan, masih ada ya. Kita sih alhamdulillah nggak ada yang gitu ya. Ke masjid saya harus menghadapi tawaran dari wanita yang nggak benar itu masih ada ya. Itu menunjukkan memang sistemnya belum ada, tapi pemimpinnya sudah mingkum ya, sudah mendapat dukungan dari banyak orang sehingga ya Tuan Erdogan itu 2 kali ya bisa memimpin dan sulit untuk ditumbangkan dengan kekuatan internasional karena memang sudah banyak daya dukung yang sudah dibangun dari tahun 1890 kurang lebih, dan tidak sedikit kaum muslimin yang syahid di dalamnya ya. Yang syahid, yang terusir ya. Terakhir ketika Islam sudah mulai agak kuat ya, seorang anggota DPR muslimah gara-gara pakai jilbab saat itu harus terusir ya dari negerinya, dia tinggal di Malaysia ya. Begitu sekarang kondusif balik lagi ke Turki ya. Cuma gara-gara jilbab saja orang ya tidak sedikit yang dipenjarakan, tidak sedikit yang dibunuh dan lain sebagainya. Sebelumnya lebih kejam lagi ya. Siapa yang berani azan dengan bahasa Arab, Allahu Akbar juga bisa dipenjara, bisa dibunuh ya. Jadi azannya harus pakai bahasa Turki ya. Lucu ya kalau azan misalnya Allah Maha Besar gitu ya. Kan yang penting sama artinya ya. Sementara menurut akidah nggak bisa ya. Yang sudah aslinya bahasa Arab ya bahasa Arab ya. Nah, inilah ya, jadi kesimpulannya tetap harus taat ya. Tetap harus menghormati sistem yang ada, bukannya karena kita mengakui, bukannya karena kita tunduk, tapi karena sebuah prinsip tadi ya, mencegah terjadinya bahaya darul mafasid itu harus didahulukan, muqaddamun ala jalbil masalih ya. Ya, walaupun kalau ada yang beristihad seperti beda dengan kaidah ini, ya, menurut saya wallahu alam, insya Allah semua ada hikmahnya. Ya. Apa yang terjadi di Suriah itu memang salah satunya karena tidak menggunakan kaidah ini. Ya. Yang saat itu istihadnya memang nampaknya ini sistem yang ada sudah di dalam kondisi yang istilahnya telur di ujung tanduk gitu ya. Karena dengan ada isunya apa yang disebut dengan Rabiul Arabi ya, banyaknya semakin melemahnya pemerintahan di Arab ya. Muslimin yang ada berpikir seperti itu, insya Allah yang di Suriah ini juga lemah. Jadi kalau kita istilahnya melawan, insya Allah kuat dan insya Allah sebentar lagi tumbang. Yang awal-awalnya waktu itu memang terjadi penyiksaan terhadap beberapa kaum muslimin ya, yang hanya karena masalah-masalah sepele ya. Yang intinya memang terlihat dalam diri orang ini ada tanda-tanda keislaman yang baik ya, sehingga disiksa, diapakan, sehingga terjadilah demo-demo untuk membela ya beberapa kaum muslimin yang disiksa tadi ya.
ternyata dari demo-demo itu ya berdampak kepada perlawanan yang lebih besar ya. Dan dampaknya sekarang ya negara udah hancur-hancuran luar biasa ya. Sepertinya ya mereka juga nggak bisa menegakkan pemerintahan yang baik, kaum muslimin juga belum bisa juga ya. Tapi jutaan manusia terlantar di Turki dan negara-negara yang lain ya. Karena prinsip seperti itu. Prinsip tidak menggunakan darul mafasid ya. Mencegah ke kejahatan, mencegah hal-hal yang merusak harus lebih diutamakan daripada bermaksud untuk menciptakan kebaikan. Ya. Tapi namanya juga istihad, kita juga nggak bisa menyalahkan kepada kaum muslimin di Suriah ketika mereka memilih ya, sepertinya saatnya kita ini menumbangkan. Ya, ternyata tidak semudah itu ya. Ya. Nah, pemerintahan Suriah sendiri ternyata amrin jami'in dalam tanda kutip amrin jami'in dengan seluruh kekuatan-kekuatan Syiah yang ada. Baik Libanonnya, baik Irannya, baik di Bahrainnya, semua siap mengalirkan dana yang sebesar-besarnya untuk membantu Suriah yang memang dari awal tidak terlepas dari Syiah yang ada di belakangnya, dan ini sudah sejarah umat Islam sudah panjang ya. Syiah itu selalu digunakan oleh orang-orang kafir untuk ngerecokin kaum muslimin ya. Ditambah lagi ada Rusia terlibat di dalamnya ya. Sehingga sementara kaum muslimin ya nyaris nggak punya penolong siapapun ya, kecuali ya sempat Turki juga sampai mengerahkan pasukannya. Ya, apalah hanya Turki sendiri, yang lainnya malah boro-boro membantu Turki, yang ada menyalahin Turki ya, ikut memperkeruh dan lain sebagainya. Padahal karena melihat kaum muslimin sudah dalam kondisi bahaya yang luar biasa ya. Maka jangan ditanya negeri ini bisa nolong umat kaum muslimin di Suriah ya, lebih jauh lagi. Kenapa? Karena masih minhumnya luar biasa ya. Bukan minkum ya. Baik, wallahu alam. Alhamdulillah. Ustadz, gimana ini Ustadz? Sekarang sudah 7:30, masih bolehkah Ya, boleh dimasukkan satu pertanyaan aja. lagi? Satu lagi Ustadz. Insyaallah. Sebenarnya banyak pertanyaan dari ibu ini, Masya Allah, terkait dengan masalah komitmen ini ya, aturan-aturan dalam kehidupan jamaah. Tapi ini yang berkaitan dengan amrin jami'in tadi Ustadz nih. Ada dari Ibu Dwi Tiang bertanya, Afwan mohon bertanya, dengan urgensi mukmin atau mukminah harus selalu berada dalam jamaah yang ternyata menuntut komitmen penuh dan penuh atas aturan-aturannya. Apakah dapat diartikan bahwa kehidupan mukmin mukminah seharusnya senantiasa dipenuhi dengan aturan dengan aturan dan saling terikat? Mohon penjelasan Ustaz, karena saat ini umat saat ini terkontaminasi dengan paham kebebasan yang kontradiksi dengan konsep amrin jami'in. Ustaz. Ya, alhamdulillah ini menunjukkan satu pemahaman bahkan kesadaran ya. Nggak mungkin umat Islam hidup tanpa prinsip ala amrin jami'in ya. Ya, tentu masalahnya bukan sekedar yang penting ada aturan, yang penting mengikat ya. Tapi kalau melihat penjelasan tadi ya, ketika Allah sampai mengungkapkan innamal mu'minun ya. Kata innamal mu'minun itu menunjukkan betapa harusnya umat ini ala amrin jami'in. Kaitannya apa? Kaitannya seketika umat manusia itu memilih status muslim ya, maka ya saat itu juga ya Allah Rasulullah katakan ya, saat itu juga Al-Qur'an menjelaskan, walaupun kesimpulan-kesimpulan Al-Qur'an itu dikuatkan dalam
sebuah hadis, tapi hadisnya dhaif. Ya. Ya. Katanya begini, ketika manusia itu sudah muslim, maka yang paling utama itu dia harus berhadapan dengan kafirun yuqatilu. Ya. Kafirun yuqatilu. Kafir yang udah pasti memeranginya. Ya. Nah, ini diungkapkan dalam Al-Quran. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Atau wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Sejak kamu beriman, di situ pasti ada orang kafir yang pikirannya nggak ada lain kecuali ingin menyakitimu. Ya, ya. Dan itu diungkapkan oleh ahli sihir juga. Ahli sihir Fir'aun katanya. Fir'aun, kamu itu kemudian sekarang benci kepada saya hanya karena saya beriman kan? Wa tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabra. Ya. Nah, ini yang enggak disadari ya. Kalau saja umat Islam itu sadar, sejak kamu jadi muslim, kamu itu dibenci oleh orang lain yang lebih mayoritas. Ya. Jumlah umat manusia di dunia 6 miliar. Ya. 6 miliar yang muslim ya, katakan yang muslim benar lah, muslim minimal ahlus sunnah paling tidak 1 miliar ya, yang lain kan Ahmadiyah, yang Syiah dan sebagainya, 1 miliar ya. Berarti 6 miliarnya dalam kekufuran ya. Bagaimana mungkin 1 miliar dimusuhi oleh 5 miliar manusia tidak hidup dalam amrin jami'in? Ya lebih lemes lagi ya, lebih tertindas lagi ya. Ya, ini menunjukkan aslinya 1 miliar ini harus sadar semua. Kita harus solid, kita harus satu. Yang istilah An-Nurnya tadi, kita harus dalam ala amrin jami. Ya. Kenapa? Karena Allah katakan, ya tadi, wa ma naqabu minhum, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ya. Ya. Walaupun kamu itu sudah sebaik apapun, sudah begini, sudah begitu, pokoknya kalau status muslim, ya, namanya orang kafir itu kepengen banget menghabisimu. Ya. Makanya ayatnya mengatakan selalu fansurna alal qaumil kafirin, ya. Wala taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, ya. Kalau kita mau agak mendalami ayat ini, nah kita kan nggak perang istilahnya, ya. Kok fansurna alal qaumil kafirin, memang nggak perang, tapi mereka berusaha merangin kamu melulu, ya. Kamu sih nggak ada pikiran nyakitin orang kafir. Tapi orang kafir itu sudah menjadi akidahnya, keyakinannya harus menyakiti kaum muslim. Ya. Ya. Baik terstruktur ataupun tidak terstruktur, itu sudah menjadi prinsip kekufuran. Itu orang kafir baik, berarti itu orang kafir yang enggak istilahnya, enggak ideologis. Ya, kafir masih kafir wajar, tapi kafir ideologis itu pasti prinsipnya hanya akan memerangi kamu. Makanya kita disuruh setiap hari berdoa, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nabi Musa juga berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil kafirin atau lil qaumidz zalimin. Nabi Ibrahim juga berdoa seperti itu. Jadi enggak mungkin umat Islam itu enggak ala amrin jami'in, ya. Belum lagi menghadapi munafikin yuqatilu, munafikin yubghiduhu. Munafik yang, ya, munafik itu berarti apa? Orang-orang yang labelnya Islam tapi pro-nya itu sama orang kafir. Di seluruh dunia ada itu. Ya. Itu yang disebut dengan munafik. Ya. Ya. Kita nggak bisa membenci mereka, kita nggak bisa mereng mereka. KTP-nya Muslim kok, ngomongnya Muslim. Tapi jangan coba-coba kita minta tolong kepada mereka, karena mereka sudah tidak akan pro kepada kaum muslimin. Pro-nya hanya kepada orang kafir. Nah, ini yang kita bahas di ayat 44 ya. Ya. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ya. Ya. Kemudian dari situ ada juga mukmin-mukmin yang yahsuduhu, yang terjangkit penyakit hasud, ya. 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 Jadi susah bersatu ini mukmin yang yahsuduhu ini, ya.
Cuma gara-gara nggak dapat jabatan ngambek, cuma gara-gara nggak dapat kue perjuangan ngambek, ya umumnya yang baperan begitu ya. Ini tantangan eksternal dari berjamaah. Ya. Luar biasa perjuangan berjamaah itu. Ya. Tantangan internalnya 2, eksternalnya 3. Tantangan internalnya 2, syaitan dan hawa nafsu. Ya. Syaitanun yudilluhu, ya. Wa nafsun wa nafsun yudilluhu wa syaitanun yughwihi, ya. Setan dan hawa nafsu yang cenderung membuat seorang muslim itu tersesatkan, dan ini juga banyak ayat-ayatnya seperti itu, ya, sehingga betapa pentingnya, itulah mengapa Allah sampai mengatakan innamal mu'minun, kalau mau jadi orang beriman yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kriteria kami, ya, kalian harus bisa hidup ala amrin jamin. Ya, karena itu penting kita harus ya merintis bagaimana agar diri saya menjadi bagian daripada kaum muslimin yang ala amrin jami'in. Ya memang ibarat apa ya? Ibarat sebuah tim bola, ya. Ketika seseorang itu menjadi sangat pro pada sangat ngefans, sangat fanatik dengan Persibnya, ya, kan tidak semua menjadi pemain, kan, ya. Tapi menunjukkan pro kepada Persib itu sudah menjadi kekuatan tersendiri bagi Persib itu, ya. Ada orang yang dukungannya sama Persib itu pokoknya di mana Persib main, ya dia langsung pakai kaos, ya. Dia nonton, ya. Itu kan sudah dukungan tersendiri bagi Persib, walaupun cuma nonton doang, setelah itu pulang, ya. Ada yang sampai menjadi pendukung dananya, ada yang sampai menyediakan bus-bus untuk naiknya, ada yang langsung jadi pemain sendiri, ya. Nah itu secara bahasa itulah yang disebut dengan ala amrin jami'in dalam bersepak bola, ya. Nah, bagaimana sekarang juga kita bisa punya ala amrin jami'in dalam keislaman kita, ya. Memang tidak harus semuanya menjadi ya pelaku-pelaku atau aktivisnya, ya, kecuali jika mau, jika dia bersedia, maka itu insya Allah lebih besar pahalanya, ya. Maksud saya perlu ngomong begini supaya jangan kita pesimis duluan. Oh, berarti berat ya untuk menjadi seorang muslim, ya. Enggak, cukuplah Anda menjadi followernya, menjadi pendukungnya sebuah perjuangan Islam, maka insya Allah Anda sudah merintis kaum muslimin yang ala amrin jami'in. Ya. Ibaratnya saya nggak bisa apa-apa kecuali ya kalau pemilu saya berusaha memilih orang yang insya Allah soleh, insya Allah bertanggung jawab. Nah, itu sudah indikasi bahwa kita ala amrin jami'in. Ya. Sebagian yang langsung, sebagian yang lain, wah jadi aktivisnya, menggiring orang, ayo milih sana. Sebagian yang lain langsung jadi aleknya misalnya, langsung menjadi gubernurnya misalnya, agar menjadi pemimpin yang tadi kemudian sayang kepada kaum muslimin itu sendiri, ya. Karena menjadi sebuah musibah kalau ada pemimpin nggak sayang kepada Islam dan kaum muslimin, itu musibah besar, ya. Rasulullah sampai berdoa begini, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Nasnya begitu, ya. Ya Allah, jangan sampai kami ini dipimpin orang yang tidak sayang kepada Islam dan kepada kaum muslimin, ya. Ditambah lagi oleh sebagian ulama yang menggunakan doa ini dengan wala tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, ampunilah kami, jangan sampai karena dosa-dosa kami Engkau menghadirkan pemimpin
yang tidak takut kepada kamu dan tidak sayang kepada kamu. Ya. Maka bisa dibayangkan ya, kalau sampai lahir pemimpin yang man la yakhafuka wa la yarhamuna, ya apa yang kita rasakan sekarang ya, walaupun ini ya, di negeri kaum muslimin yang lain ada yang lebih parah dari ini ya. Walaupun kalau ini tidak diatasi ya, naudzubillah, jangan sampai ya, tingkat keparahannya semakin meningkat demi tahun demi tahun. Apa yang dialami di Suriah, apa yang dialami di Irak, apa yang dialami di Yaman, itu juga berawal dari man la yakhafuka wa la yarhamuna ya. Yang bisa jadi memang bidzunubina, karena dampak dosa-dosa kaum muslimin yang ada, bisa jadi memang sekedar ujian ya. Mungkin sudah soleh tapi Allah ingin menguji seperti itu. Tapi kalau nggak punya ilmu bagaimana menghadapi ujian, tambah kacau ya. Tambah terpuruk kaum muslimin dalam kondisi seperti ini. Ya. Baik, Allah a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz karena penjelasannya dari tadi. Alhamdulillah, selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan 7:30. Nah, untuk menutup acara ini kita mintakan doa kepada Ustaz menutup acara ini. Silakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل الجنة دارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.